Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Wa qala Sayyidul Islam Ibnu Athaillah fi Kitabil Hikam min alamatil intimadi 'alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Wa qala aidan sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Amma ba'du. Hadirin, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salamnya semoga disampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, dari sekian hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahi dengan nikmat ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kekuatan kepada kita untuk salat berjamaah subuh, dan Allah dudukan kita di majelis taklim ini. Hadirnya kita dalam salat berjamaah subuh dan duduknya kita di majelis taklim ini bukan daripada kekuatan kita, bukan daripada keinginan kita, apalagi kemampuan kita, tapi semata-mata ini adalah bentuk daripada kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan pada orang itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan orang itu terhadap perkara agama. Maknanya seseorang disebut yufaqihu fiddin, paham terhadap perkara agama, manakala orang itu memiliki ilmu agama, kemudian Allah anugerahkan kepadanya taufik, kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu menjadi amal agama, lalu kemudian Allah berikan kekuatan kepadanya untuk mengorbankan seluruh potensi hidupnya untuk kepentingan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang disebut paham terhadap perkara agama. Orang paham terhadap perkara agama disebut di dalam Al-Quran ulaika humul muflihun, adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung dunia dan akhiratnya. Hadirin rahimakumullah, duduknya kita di majelis talim ini, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Nilainya sama dengan mendapatkan nilai 100 mati syahid. Kemudian Allah jamin lewat Rasulnya di dalam hadis sahih Bukhari Muslim meriwayatkan hadis dengan tingkat sanad yang sahih. Detik ini pun orang-orang yang duduk di majelis taklim ini, namanya, nama ibu bapanya, nama kakek dan neneknya, nama orang-orang yang disayang dicintainya, yang menjadi tanggungannya, disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat di arah sana di majelisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ending and klimaksnya hadirin, orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu Allah, berusaha melaksanakannya, berusaha menyampaikannya, berusaha mendakwahkannya. Orang yang seperti ini insya Allah nanti pada saatnya wafat oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang kaidah hikam.
Sekarang bab ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu dulmatun wa annama ana rahu duhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi law indahu au qablahu au ba'dahu faqad awazahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asari. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Kaidah ke-11, 12, 13, 14 ini sangat berhubungan sekali. Kemarin kita sedang membahas mengenai amal. Di mana syarat amal itu, hadirin rahimakumullah, tanawwat ajnasul amali li tanawwi waridatil ahwadi. Al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ihlasi fiha. Amal itu banyak dilakukan oleh seseorang. Namun itu amal itu seperti jasad. Di mana ini jasad tidak bisa hidup kalau tidak ada ruh. Kalau jasad ditinggalkan ruh, mayat namanya. Maka tak lama dia bertahan, 3 jam saja sudah busuk. Apalagi berhari-hari. Begitupun amal. Amal ini hadirin rahimakumullah tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala manakala amal itu dilakukan tanpa ruhnya. Ruh amal itu adalah ikhlas. Namun seseorang tidak akan bisa mempertahankan hadirin rahimakumullah keikhlasan daripada amalnya kalau dia tidak kalau dia tidak idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimman lam yutban la yutimma tanaijuhu. Kalau dia beramalnya itu tidak dengan humul. Apa itu humul? Dengan kerendahan hati. Dengan merasa diri bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, amalnya bukan dari dirinya, tapi amalnya karena fadl Allah, karena rahman rahimnya Allah. Tidak ada dirinya. Itu kaidah ke-1, nanti balik lagi. Hadirin rahimakumullah, alamatu min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Tanda seseorang yang terlalu pede dengan amalnya bahwa amalnya ada pada dirinya atau itu karena kekuatan dirinya, maka amal itu tidak akan bisa bertahan. Maka amal itu harus digantungkan karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena rahman rahimnya Allah. Kita bisa duduk di sini, sholat berjamaah subuh, dan kita duduk taklim wa talum. Ini bukan dari kekuatan kita, tapi karena pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah cinta kepada kita. Karena Allah cinta kepada kita, sehingga Allah memilih kita. Alhamdulillah. Namun seseorang ini tidak akan bisa kekal hadirin rahimakumullah dengan amalnya kalau dia tidak ikhlas. Dan amal itu tidak akan bisa diterima, tidak akan sampai ke hadirat Allah kalau tidak ikhlas. Dan keikhlasan itu tidak akan bisa sampai hadirin terbawa sampai kita wafat manakala amal ikhlas itu tidak dilakukan dengan humul, dengan kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Seseorang ini beramal karena dia tidak ingin terkenal, tidak ingin hadirin rahimakumullah disebut orang. Adanya hadirin rahimakumullah dibiarkan, tidak adanya tidak ditanya. Maka orang yang seperti ini dia di bumi tidak dikenal, tapi di langit hadirin rahimakumullah dia terkenal. La ilaha illallah. Lalu kemudian seseorang ini juga tidak bisa dia beramal ikhlas, apalagi sampai tingkat humul, kalau dia tidak latihan. Latihannya apa? Membersihkan pikir dengan kolbu itu dari dosa. Dibersihkan dia. Pembersihannya dengan apa? Bab ke-13-nya, ma nafa'aqal basyai'un mitla ujlatin yadkhulu bihamidan fikratin. Maaf, yang ke-13 ya. Tidak ada yang bisa membersihkan pikir dan kolbu itu daripada dosa, daripada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak, kecuali dengan manafa'aqal basyai'un mitla ujlatin, kecuali dengan ujlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu hadirin rahimakumullah keluar daripada suasana tertentu kepada suasana yang masuk kepada medan pikir yang bertentangan.
Nah ini dari masjid kita ke sini, ini adalah latihan uzlah. Kalau ulama-ulama dulu hadirin rahimakallah sebelum masjidnya banyak, uzlahnya hadirin rahimakallah kemana? Ke gua-gua. Makanya pasti biasanya para wali itu ada hadirin petilasannya di gua-guanya. Di mana? Di Tasikmalaya ada gua kota apa namanya? Gua ada gua Pamijahan. Hadirin rahimakallah, disitulah para wali berkumpul. Wali Jawa Barat mungkin, hadirin rahim penyebar agama. Lalu kemudian di situ ada Syekh Abdul Muhyi. Lalu kemudian hadirin di Bapak kalau ke Sukabumi ada Gunung Gede. Di sana ada gua Salawe. Salawe itu berapa? 25. Pada hafal ya, orang Jawa juga Salawe mah. Jadi di sana di alun-alun Surya Kencana itu terhampar hadirin rahimakumullah bunga edelweiss. Kalau kita lihat ke sebelah kanan itu hadirin rahimakumullah ada gua Salawe. Gua yang lubangnya 25. Hadirin rahimakumullah, kalau bulan-bulan mulud para ulama itu datang ke situ untuk apa? Berkholwat. Seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang jahiliyah Mekah ini, maka beliau datang ke gua Hiro begitu. Sekarang hadirin rahimakumullah sudah lain zamannya. Dulu Ashabul Kahfi juga masuk ke gua. Oleh Allah ditidurkan 300 tahun ditambah 9 tahun. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ini ke gua. Sekarang sudah lain zamannya. Gua-gua sekarang hadirin bukan dipakai dikir tapi dipakai maksiat. La ilaha illallah. Betul apa betul? Di mana-mana itu. Di Bandung ada gua Pakar. Gua apa Jepang itu. Wah, ke dalamnya gelap gulita, Pak. Masya Allah. Terdengarlah suara-suara yang kita merinding. Merindingnya bukan dua-duanya, antara kita dengan adik kita merinding juga. Karena terdengar hahihu Allah. La ilaha illallah. Ini. Maka gua-gua sekarang ini inilah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah tempat uzlah kita. Mana faqal basyai'un misla uzlatin yadkhulu biha midanun fikratin. Maka kata Syekh Ahmad Athaillah, adin tidak akan bisa ini fikir dan kolbu ini bersih dari dosa kecuali dengan uzlah. Kata Imam Al-Ghazali, laisa uzlah bijlah, tidak ada uzlah kecuali harus hijrah. Nah, Bapak dari rumah uzlah ke masjid ini hijrah. Maka hadirin rahimakallah, orang yang sholat di rumah hadirin sah. Tapi sayang sampai kapanpun sholat di rumah tidak akan bisa membersihkan pikir dan kolbu dari dosa. Hanya menggugurkan kewajiban saja. Bahkan guru saya Kiai Haji Toto Abdul Patah, semoga Allah merahmati beliau, dulu pernah ditanya sama saya, Pak Kiai, itu kalau orang sholat di rumah kira-kira sah tidak? Oh sah, sah, asal harus pakai mukena, katanya begitu. Dan karena apa itu? Rupanya dia tidak akan bisa membersihkan hati dari dosa kolbu. Jadi harus uzlah. Latihan kita uzlah ini dengan hijrah, insya Allah membersihkan pikir dari dosa dan kolbu dari dosa. Mana faqul basyai'un misla uzlatin yadkhulu biha midanun fikratin. Maka hadirin rahimakumullah, untuk seseorang beramal ikhlas lalu kemudian dalam keadaan humul dan dia bisa uzlah untuk membersihkan pikir dan kolbu dari dosa ini, hadirin rahimakumullah, tidak mudah karena ada godaannya. Godaannya hadirin rahimakumullah, kaifa yashraku qalbun saral akwani muntabiyatan fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bisyahawati am kaifa yatmau an yadula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min nafawati. Ada 4 godaannya. Itu kaidah selanjutnya. Kaifa yashraku qalbun saral akwani muntabiyatan fi mir'ati. Mana mungkin kolbu seseorang itu bisa memancarkan hidayah, bisa menggerakkan jasadnya ini kepada keridhaan Allah untuk uzlah, untuk hijrah, untuk membersihkan hadirin rahimakumullah dosa-dosa dari pikiran dan kolbu. Tidak akan mungkin kalau kolbunya masih menggambarkan kecintaan, keindahan terhadap perkara-perkara dunia, hubud dunia wa karayatul maut, cinta dunia dan takut mati. Satu. Kaifa yasraku qalbun sarul akwani muntabiyatan fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bisyawati.
Mana mungkin seseorang ini hadirin rahimakumullah bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yasraku qalbun sarul aqwani muntabiatan fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqablun bisyawati. Mana mungkin seseorang ini bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala sementara hidupnya masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Kemarin sudah diterangkan. Kaifa yatmau an yadul hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Mana mungkin seseorang ini hadirin rahimakumullah bisa keluar, bisa datang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi perjalanannya menuju, kalau ini hadirin rahimakumullah dia datang kepada Allah, tidak akan mungkin bisa dia datang kepada Allah sementara dia belum sadar atas kelalaian-kelalaian dia kepada Allah. Uji pada diri kita kira-kira. Kolbu kita, lisan kita kalau lagi ngelamun, pegang handphone, buka YouTube, atau buka TikTok, atau zikir kepada Allah. Kalau lisannya tidak zikir, masih lalai kepada Allah. Maka orang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijamin tidak akan mampu nanti mencapai jalan-jalan selamat hadirin rahimakumullah untuk menempuh jalan-jalan menuju Allah. Sementara hadirin rahimakumullah untuk wahdatul wujud dengan nur dat Allah ini, hadirin kita masuk ke kubur, ke mahsyar, ke mizan, ke sirat, di bawahnya neraka, kemudian masuk surga. Setelah kita hadirin rahimakumullah di surga, Allah tawarkan untuk wahdatul wujud, untuk bersatu nur dat hamba yang soleh, yang diridhai Allah dengan nur dat Allah, disebut wahdatul wujud dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Subhanallah, tidak akan selamat. Jadi ada 4 godaannya. Hubud dunia, syahwat, lalu kemudian hadirin rahimakumullah lalai terhadap perintah Allah. Yang keempatnya, dia tidak akan bisa hadirin rahimakumullah paham terhadap perkara yang halus-halus. Digambarkan nikmat kubur tidak akan pernah tertarik, digambarkan siksa kubur tidak akan pernah merinding dan takut, digambarkan mengenai dahsyatnya mahsyar, mizan, sirat, neraka digambarkan tidak pernah takut, digambarkan mengenai surga pun tidak akan tertarik. Karena apa? Hadirin, dia belum taubat atas dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi kalau tidak merinding hadirin rahimakumullah mendengar kisah neraka, subhanallah. Sekarang naudzubillah, kadang-kadang ada bukan pendakwah ya, bukan pendai, apa yang menyampaikan begitu. Karena kalau dakwah itu ada kaulnya. Dia terangkan mengenai siksa kubur sampai ketawa-ketawa, neraka sampai ketawa-ketawa. Allahu Akbar, bagaimana? Ya. Hadirin rahimakumullah diketawakan orang neraka, siksa kubur, mahsyar, mizan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Padahal itu hadirin rahimakumullah perkara yang pasti. Gerbang kepastian adalah kematian. Maka itu kematian dan seluruhnya daripada alam akhirat itu lebih pasti ketimbang kata pasti. La ilaha illallah. Oke. Maka hadirin rahimakumullah, tentang 4 perkara tadi, yang pertama hadirin rahimakumullah adalah hubud dunia, yang kedua adalah hawa nafsu, yang ketiga kelalaian, yang keempat adalah dosa. Itu hadirin di dalam kaidah yang selanjutnya disebut hadirin rahimakumullah dulmatun. Apa namanya? Kegelapan. Maka oleh Syekh Ahmad At-Taillah disindir, al-kaunu kulluku dulmatun. Sindir di sini. Al-kaunu kulluku dulmatun. Sedikit aja karena ini panjang, maknanya dalam. Sedikit-sedikit kita bahas. Al-kaunu, alam ini kulluhu dulmatun, seluruhnya itu asalnya gelap. Seluruhnya ini alam ini hadirin rahimakumullah gelap. Artinya gelap asalnya tiada, diadakan oleh yang maha ada untuk diadakan hadirin rahimakumullah, karena yang maha ada ingin hadirin rahimakumullah dikenal ada. Tapi bukan tokoh ada. Tokoh ada ya? Oke. Al-kaunu kulluhu dulmatun. Alam ini seluruhnya asalnya gelap. Maka adanya alam ini hadirin rahimakumullah karena apa? Karena wa annama anaruhu duhurul haqifi. Karena Allah Subhanahu wa taala hadirin rahimakumullah menampakkan daripada keinginannya, haknya untuk dikenal oleh makhluknya.
Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ciptakan, hadirin rahimakumullah, ini alam. Tentang, hadirin rahimakumullah, kegelapan ada dua. Yang pertama ada kegelapan dohir, yang kedua ada kegelapan batin. Kegelapan dohir, hadirin rahim, keterangnya juga sama dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah menciptakan makhluknya. Maka kemudian, hadirin rahimakumullah, Allah berkehendak awalnya laulaka lamma khalaqtul aflak. Laulaka, karena engkaulah ya Muhammad, aku ciptakan seluruh jagat raya ini. Oke, sebelum ke situ ada pertanyaan, mohon dijawab. Tapi bukan nguji, takut mungkin ada pengalaman yang Bapak dapatkan ilmu, tolong sampaikan kepada saya. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, maha berdiri, tidak pernah istirahat apalagi tidur. Lalu pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini apa? Detik ini pekerjaan Allah apa? Assalamualaikum Pak. Kira-kira pekerjaan Allah detik ini apa? Mana? Yang Masya Allah, dasar nih, berarti sering ngaji ke para habaib nih. Pekerjaan Allah detik ini tiada lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, pekerjaan Allah detik ini adalah sholawat kepada Nabi, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholawatnya Allah kepada Nabi bukan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Allah mengucapkan itu, Allahnya khitab ini ayat kepada siapa? Sholawatnya enggak. Maknanya adalah sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah itu Rasulullah ada di sisinya. Karena hadirin para rasul, para nabi, para orang soleh, para orang siddiqin, para aulia, para syuhada, hadirin para ulama, para ustadz yang ikhlas dalam berdakwah, itu tidak wafat, tidak mati di sisi Allah, hanya berubah casing aja. Yang tadinya pakai casing, sekarang hadirin rahimakumullah tanpa casing di sana. Hadirin di sisi Allah, mereka hidup sebagaimana kita dan diberikan rizki oleh Allah seperti Allah berikan rizki kepada kita. La ilaha illallah. Maka saya aneh kalau ada orang yang anti sholawat, bid'ah. Waduh, Allah saja bersolawat kepada Nabi. Boom. Nunnya nun taukid, innallaha. Baca tafsir Al-Lubab, lihat baca tafsir Jalalain, bukan jalan lain, Jalalain. Lihat tafsir yang lain. Kalau hadirin rahimakumullah, satu ayat Al-Quran pakai nun taukid, itu berlangsung dari awal sampai akhir. Dari sejak hadirin rahimakumullah Allah berkehendak menciptakan ini alam, sampai alam hadir Allah hancurkan kembali dan Allah tidak berkehendak lagi menciptakan makhluk, itu berlaku hukum itu pakai nun taukid. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Maknanya Nabi adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nabi-nabi rasul yang lain tidak disebut? Karena hadirin rahimakumullah, yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada laulaka lamma khalaqtul aflak. Karena kamulah ya Muhammad, aku hadirin rahimakumullah ciptakan jagat raya dan seisinya ini. Oh, katanya ada yang protes. Berarti kalau begitu Allah menciptakan ini alam ada sebab musababnya. Iya, apa sebabnya? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat datnya, ingin melihat nur datnya. Allah berkehendak ingin melihat kekuasaannya, maka kemudian Allah ciptakan makhluknya. Coba
Subhanallah. Contoh, kalau permisalan ini dimisalkan dan tidak sama sekali hadirin rahimakumullah jauh daripada permisalan, tidak akan sebanding hadirin rahimakumullah, jangankan dengan kenyataan, dengan pikiran pun tidak akan sebanding kalau dibandingkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita ingin mengetahui tentang kemampuan kita, maka kira-kira apa yang kita perbuat? Kenapa? Tes. Contoh, S1, sarjana S1 bisa lulus hadirin rahimakumullah kalau dia bikin skripsi. Skripsi ini bukti daripada hadirin rahimakumullah tulisan ilmiahnya. Kemudian disidangkan. Setelah itu kalau dia S2, maka dia bikin tesa untuk melahirkan sintesa. Nantinya lahir antitesa. Naik lagi hadirin S3 jadi hadirin rahimakumullah doktor, maka dia bikin desertasi, diuji lagi desertasi. Naik lagi dia S4, maka profesor, maka dia hadirin harus karang buku, harus lahirkan sebuah teori. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah dia kemudian pidato ilmiah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sholawat kepada Nabi. Sholawatnya apa hadirin rahimakumullah? Allah ciptakan hadirin rahimakumullah alam. Sering saya sampaikan alam. Yuk kita uji dulu. Tugas manusia pertama mengenal Robnya. Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia. Siapa Rob manusia? Assalamualaikum. Siapa Rob manusia? Allah. Kata siapa? Kata Allah. Kapan ketemu Allah? Dia di mana, Pak? Kok sebentar ini suaranya nggak ada yang bersuara nih? Oke. Hadirin rahimakumullah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Siapa Rabb manusia? Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Allah. Kapan bertemu? Kata Al-Qur'an. Di mana? Dasar masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, An-Nas Abul Quran. Ada induknya ayat-ayat Al-Quran, ada bapaknya ayat-ayat Al-Quran. Bapak dialog dengan ibu. Soal pertama dari ibu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Siapa Rabb manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tahu bismillahirrahmanirrahim, lalu alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbun nas rabbul alamin. La ilaha illallah. Nah, kita teliti lagi. Ini kita sedang menerangkan kegelapan dohir, belum ke batin. Sering saya ulang juga. Kita terbuat hadirin rahimakumullah dari mania. Mani terbuat daripada saripati makanan. Saripati makanan terbuat daripada saripati buah-buahan. Saripati buah-buahan terbuat daripada saripati tetumbuhan. Saripati tetumbuhan terbuat daripada saripati tanah, jathara tanah. Saripati tanah terbuat daripada saripati air. Saripati air terbuat daripada air. Air terbuat dari Assalamualaikum. Air terbuat dari boleh udara. Udara terbuat dari Subhanallah. Ini bagaimana kalau ditanya di kubur? Sementara di kubur itu man rabbuka. Jangan disangka nanti hadirin rahimakumullah malaikat tidak mengejar tentang man rabbuka. Hadirin rahimakumullah pada saat ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Allahu Rabbi. Yang menjawab bukan mulut tapi tangan. Malaikat menyusul lagi. Siapa Rabbmu? Kamu diciptakan dari apa? Terus begitu, nggak percaya duluan. Atau tanya kepada yang sudah duluan. Takut kita. Oke. Hadirin rahimakumullah. Manusia terbuat daripada mania.
Mani terbuat daripada saripati makanan, saripati makanan terbuat daripada saripati buah-buahan, saripati buah-buahan terbuat daripada saripati tetumbuhan, saripati tetumbuhan terbuat daripada saripati tanah, saripati tanah terbuat daripada tanah, tanah terbuat daripada air, air terbuat daripada udara, udara terbuat dari kemana sampai kepada Robnya? Hah? Dari apa? Dari api. Oke. Tapi rumusnya nggak ada ya. Kalau air dari udara, iya, karena air itu H2O, dihidrogen monooksigen. Jadi memang dari oksigen, di udara ini ada hidrogen dengan oksigen. Tapi kalau api, nah, rumus api apa? Dalam tabel Mendeleev. Api apa? Api rumusnya apa? Panas, Pak. Kalau bukan panas, bukan api. Subhanallah. Oke. Ya kira-kira udara terbuat dari apa? Hati-hati jangan nyebut Allah. Masa? Berarti kalau begitu Allah Tuhan, jangan nyebut Tuhan. Hadirin, udara dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Allah Subhanahu wa taala. Nur Allah Subhanahu wa taala dari dat Allah Subhanahu wa taala. Dat Allah dari apa? Kata Rasulullah, berhenti kau. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi datillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan dat Allah. Kamu sudah sampai ke garis demarkasi dat Allah, jangan pikirkan kesananya. Hak kamu, otak kamu tidak akan kuat. Kekuatan kamu itu apa? Pikirkan saja dari nur dat Allah ke bawah. Subhanallah. Jadi hadirin, sholawatnya Allah kepada Nabi mengamankan, menerima, hadirin, dan memberikan solusi, juga hadirin rahimakumullah, menjaga, menolong seluruh yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW kepada umatnya. Hasilnya maka kemudian Allah jaga, Allah terima, Allah balas. Itulah hadirin rahimakumullah tugasnya, itulah kerjanya Allah Subhanahu wa taala, salawatnya Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi udara dari apa? Nur Muhammad. Makanya syahadat sah apabila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman Islam hadirin bisa sah manakala hadirin rahimakumullah kalimat iman hadirin la ilaha illallah, kalimat amalnya Muhammadur Rasulullah. Sering saya sampaikan, sapi halal? Halal. Kata Allah sapi halal, domba halal, ayam halal, apalagi yang halal? Unta halal. Maka kalau seluruh hewan yang halal itu kemudian tidak disembelih dengan jalan caranya Rasulullah, bukan dengan cara Rasulullah, hadirin rahimakumullah, disembelihnya menghadap ke kiblat, pakai pisau yang tajam, mengucapkan bismillah Allahu akbar, hadirin, putus 2 urat nadi lehernya, hadirin, tapi dipukul kepalanya, 2. Halal haram? Haram. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah harus dengan cara baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini babi diharamkan oleh Allah. Kemudian babi ini disembelih dengan cara Rasulullah. Waduh, babi gemuk. Sekarang ada kurban sekarang, coba deh 1 babi boleh enggak? Bawa babi ke sini. Babi itu kodenya apa sih, Pak? B2 ya. Ya kalau gogog B1. Ya, babi dibawa. Wah, subhanallah. Lalu kemudian kumpullah para ulama, para habaib, hadirin, wah masya Allah, para hafiz, para alim, para masyaikh yang jenggotnya 1 meter, Allah, udang-udangnya seperti ban truk, wah, hadirin rahimah, kelilingi itu babi, takbir semuanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum itu hadirin rahimah doa dulu. Wah, masya Allah, disembeli oleh orang yang hafiz Al-Quran. Dia pun adalah imam Masjidil Haram. Subhanallah, dari Taliban lagi. Allahu Akbar. Eta tambahannya di Taliban. Hadirin, masya Allah, pakai sembelihan, ahli sembelih,
Bismillahi Allahu Akbar, babi disembelih. Halal jadi haram? Tetap aja haram. Diharamkan oleh Allah walaupun dengan cara baginda Nabiullah Muhammad SAW disembelihnya tetap haram. Jadi harus matching ini. Jadi apa? Ada istilah uang itu dua mata uang, apa namanya? Istilahnya? Dua sisi mata uang, begitu ya? Nah, dua sisi mata uang. Subhanallah. Jadi satu tapi ada yang berbeda. Nah, itulah syahadat. La ilaha illallah kalimat iman, Muhammadur Rasulullah kalimat amal. Subhanallah. Jadi hadirin rahimakumullah, saya heran banget sama orang yang membid'ahkan sholawat. Hadirin rahimakumullah, iya tapi jangan terlalu keterlaluan. Justru itulah Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Seruannya kepada orang-orang yang beriman harus bersolawat kepada Nabi. Hadirin, solawatnya bisa bermakna, hadirin rahimakumullah, iqrarun bil lisan. Hadirin, bisa berupa ikrar pada lisan, bisa juga tasdikun bi qalbi, bisa memancangkan pada kolbu, juga bisa bermakna amalun bil arkan, dengan amal dalam perbuatan. Itu pun solawat. Oh, nanti kalau terlalu muji Rasulullah Muhammad SAW nanti seperti orang dahulu. Akhirnya katanya seperti Nabi Isa, akhirnya diangkat menjadi anak. Subhanallah. Tidak akan mungkin, Bung. Tidak akan mungkin. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan yang lainnya, din rahimakumullah, itu sudah dibimbing, hanya diperbolehkan perintahnya dengan sholawat, berdoa untuk kesejahteraan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimanapun kalimatnya. Ada sholawat tibil kulubiha, ada sholawat ada naria, ada sholawat badar, ada sholawat, wah banyak. Hadirin rahimakumullah, mana saja. Cara kita memuji-muji, hadirin rahimakumullah, orang yang apa? Orang yang sudah berjasa kepada kita. Ini pas kebetulan maulidan ya. Kapan maulidan di sini? Oh sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang bertanya, Ustadz, maulidan itu bid'ah ya? Ya terserah kamulah. Dalilnya ada dua, dalil akli, dalil nakli. Kita bikin dulu dalil akli, akal. Ada seseorang, hadirin, yang sangat sekali hadirin rahimahku berjasa atas kehidupan kita. Dia ini bukan bapak kita, bukan ibu, bukan keluarga kita, bukan keluarga dari ibu dan bapak kita, tetangga, tapi nggak punya anak. Ibu bapak kita hadirin rahimakumullah ekonominya lemah, anaknya banyak. Karena memang yang ekonomi lemah memang nggak ada pekerjaan lagi, biasanya begitu aja. Banyak anaknya biasanya. Iya. Kalau orang kaya wajar nggak punya anak, karena nggak ada waktu, Pak. La ilaha illallah, 2, 3 anaknya itu. Hadirin, maka wajar yang banyak anak ini suat tetangganya. Bu, ya beranak terus, iya nikmat ya, iya dong. Satu dah buat saya nggak punya anak. Silahkan bapak pilih mana yang mana. Diambillah kita. Dirorok dari kecil, waduh, disekolahkan, kemudian dikuliahkan, dimasukkan kerja, bahkan dinikahkan. Pada saat kita sudah jadi orang, nih ukuran kita kan biasanya jadi orang udah begitu. Udah bekerja, udah punya rumah. Berarti kalau yang belum bekerja punya rumah, kira-kira orang bukan? Ini kalau anaknya bukan orang, kira-kira bapak ibunya apa? Subhanallah. Maka yang terjadi saat kita ini mau berterima kasih, sekedarnya lah kebahagiaan sama orang yang berjasa atas kehidupan kita, dia wafat, meninggal. Dua-duanya lagi, ibu bapaknya. Pertanyaan, hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya kita berterima kasih sama dia? Maka nih hadirin, kita nih datang dengan keluarga dan anak kita, subhanallah, ke pusara dia. Maka anak kita bingung, Pak, ini siapa? Kakek kan di sana, nenek kan di sana, kakek dari bapak, nenek dari ibu, kakek dan ibu dan semuanya kan di sana kuburannya. Ini siapa? Kata anak kita. Dek, ini bukan siapa-siapa. Ini dulu tetangga
nenek kamu, kakek kamu, bapak dan ibu bapak. Ini dia ini bukan apa-apa, tapi dia sudah merorok, sudah memelihara bapak dari kecil, menyekolahkan, mengkuliahkan, kemudian menikahkan bapak, lalu kemudian masukkan kerja. Bapak belum Masya Allah, belum berbakti apapun kepada dia. Maka dia ini kita ini menceritakan kebaikan-kebaikan orang itu kepada anak kita. Inilah tanda. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita pun berdoa kepada Allah untuk dia. Inilah hari ini yang kita lakukan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang berjasa, hadirin rahimakumullah, membawa nur kegelapan. Dulu itu Mekah disebut jahiliyah. Jahiliyah ini kegelapan. Nah itu ada yang disebut dengan kegelapan batin nanti. Kegelapan. Datang Nabiullah Muhammad SAW. Tola'al badrun alaina min yatim. Subhanallah, lupa. Jadi lupa ini. Rasulullah SAW dan nurun ala nur. Ya, maaf. Rasulullah Muhammad SAW nurun fauqan nuri. Beda dengan Allah. Kalau Allah nurun ala nur. Allah nuru samawati wal ar. Masalun nuri kamishkatin fiha misbah. Ini bedakan nih. Nabiullah Muhammad itu adalah nurun fauqan nur. Kalau pakai fauqo berarti masih di bawah, ada yang di atas masih. Kalau Allah nurun ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Nabiullah Muhammad diterjemahkannya juga an-nurun fauqan nur. Pakai fauqo. Cahaya di atas cahaya. Tapi pakai fauqo berarti masih ada yang di atas cahaya. Bahasa Arab contoh ana dengan ma'iyah. Kalau ana ini masih jamak. Anak. Kalau ma'iyah aku. Bahasa Indonesia saya. Beda dengan aku. Betul nggak? Tuh Pak Soekarno bilang aku. Aku nih. Wah, aku. Subhanallah. Jadi begitu. Allah nuru samawati wal ard. Hadirin rahimakumullah. Tadi sampai mana tadi ya? Allah. Lupa lagi, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadirin rahimakumullah itu seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala detik ini, hadirin rahimakumullah, pekerjaannya dan bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna solawat itu hadirin rahimakumullah banyak. Kata-kata solawat itu banyak yang dianjurkan. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau orang yang tidak bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti bukan orang beriman. Karena seruannya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Orang yang tidak bersolawat kepada Nabi berarti mafhum mukhalafahnya dia bukan orang yang beriman. Apalagi membid'ahkan solawat. Oke. Maka din rahimakumullah, cara kita berterima kasih kepada orang yang berjasa atas kehidupan kita. Apalagi hadirin rahimakumullah seperti baginda Nabiullah Muhammad SAW yang menunjukkan mana jalan ke surga, mana ke neraka. Hadirin, Rasulullah sekarang tiada. Kira-kira apa? Apa hadirin rahimakumullah yang kita lakukan untuk berterima kasih kepada Allah? Pertama, mendoakannya. Yang kedua, menziarahinya. Itulah haji. Haji itu kalau tidak ada pusaranya Rasulullah di Madinah dan para sahabat, hanya ke Mekah saja, Pak. Karena kalau tidak ada pusara Rasulullah, Masjid Nabawi, hadirin rahimakumullah, dan para sahabat kuburannya di Madinah, mau apa kita ke Madinah? Ziarah kepada kuburan baginda Rasulullah SAW, menampakkan bahwa Nabiullah Muhammad itu hadirin rahimakumullah bukan angan-angan, ada orangnya, nih kuburannya. Dulu waktu tahun 1789, 1897, 1924 itu kuburan mau dibongkar, Pak. Mau dibongkar. Diawali daripada hadirin rahimakumullah dibongkar oleh siapa hadirin rahimakumullah?
Dulu terkenal ada Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab. Anaknya si Abdul Wahhab yang menyimpang. Hadirin, madhab daripada resmi kerajaan Saudi Arabia. Saudi Arabia itu hadirin rahimakumullah dulu namanya Najd. Setelah dikuasai oleh keluarga Saud diganti menjadi Saudi Arabia. Arab, dataran Arab milik keluarga Saud. Jadi sekarang terah Saudi itu hadirin rahimakumullah dari Saud. Keturunan mana itu? Konon katanya keturunan Yahudi. Subhanallah. Hanya ada dua raja yang terkenal baik. Pertama Raja Faisal, yang kedua ini, yang sekarang ini, Raja Salman. Konon Raja Salman pun katanya sudah meninggal. Hanya hadirin rahimakumullah ditutup beritanya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Yang jahat sekarang mulai anaknya tuh, Muhammad bin Salman. La ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, subhanallah. Maka dulu kuburan itu mau dibongkar, Pak. Pertama kuburan yang dibongkar hadirin rahimakumullah kuburan para sahabat. Pas dibongkar ternyata kuburan Hamzah. Sayyidina Hamzah. Itu tahun 1924 kejadiannya. Pada waktu terjadi revolusi Arab. Dibongkar hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Kaget yang membongkar. Karena hadirin rahimakumullah tubuh Sayyidina Hamzah masih mengalir darahnya. Sayyidina Hamzah itu paman Rasulullah yang membela sejak di Mekah. Kemudian hadirin rahimakumullah syahid di perang hadirin rahimakumullah Uhud. Hadirin rahimakumullah jantungnya hadirin rahimakumullah dibelah sama Wahsy. Jantung dan hadirin hatinya dimakan sama Hindun. Jadi sejak zaman dulu, Pak, orang Arab itu lebih dahsyat kalau sudah ngamuk tuh. Di kita paling ada dimutilasi, di sana dimakan. Hindun itu siapa? Istrinya Abu Sofyan. Pada saat Hindun hadirin rahimakumullah bersumpah, aku tidak akan pernah masuk Islam ikut Muhammad, walaupun unta masuk ke lubang jarum. Dia bilang begitu. Saat kemudian terjadi Futuh Mekah, hadirin rahimakumullah, Hindun pun tidak bisa apa-apa, sambil nangis dia masuk Islam. Maka sama Bilal ditanya, ya Hindun, kau dulu senak susumbar, kau tidak akan ikut Muhammad, tidak akan masuk Islam, walaupun unta masuk jarum. Hei Bilal, anak hitam yang Allah muliakan. Apa kata Hindun? Bukan aku yang masuk Islam, tapi Islam masuk kepada tubuhku lewat darahnya Hamzah yang aku makan. Allahu Akbar. Jago orang sana, ahli sastra orang Arab. Hadirin, bukan aku yang masuk Islam, Islam yang masuk pada tubuhku lewat Hamzah yang membela Islam, yang darahnya aku makan. Allahu Akbar. Saat dibongkar pas Sayyidina Hamzah, darahnya, jantungnya masih terkoyak-koyak. Hadirin, dari kepalanya dia masih mengucur darah seperti baru ditebas. Padahal tahun berapa? 1924. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadinya Uhud itu hadirin rahimakumullah 57 tahun 600-an. La ilaha illallah. Subhanallah. Akhirnya ditutup kembali. Giliran kedua hadirin rahimakumullah mau dibongkar apa? Kuburan Utsman ibnu Affan. Datang bentar dari atas. Buas! Mati semuanya, hangus. Kata orang-orang Yahudi, kenapa mereka mau membongkar? Oh, ini kuburan bid'ah. Nanti orang seluruh dunia akan datang ke sini menyembah kuburan. Itu fatwanya. Persis nggak sama yang di Indonesia, yang anti kuburan? Sama. Itu kuburan itu diadakan, diziarahi agar apa? Kita ingat nanti kita akan seperti itu. Makanya orang dulu itu biasanya kalau dikubur itu dekat rumahnya, hadirin rahimakumullah, kemudian di bawah jendela. Maksudnya apa? Setiap pagi kan jendela dibuka tuh. Pak, maka itu seakan-akan mengingatkan, ayo kamu besok akan seperti itu. Begitu maksudnya. Kemudian juga orang tua, hadirin, walaupun gambar itu tidak boleh, foto itu tidak boleh hadirin rahimakumullah disimpan, kadang-kadang ada ulama yang membolehkan. Hadirin rahimakumullah, guru kita dipampang, fotonya, bapak ibu kita dipampang fotonya. Untuk apa itu? Untuk kita ingat kepada ibu kita, lihat foto, lalu kemudian ibu udah meninggal, Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Coba kalau itu foto digantung di rumah kita, setiap kali melihat membaca Fatihah, kira-kira banyak nggak Fatihahnya? Suka begitu? Suka? Masya Allah. Lihat Allah, Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi makan lihat
Al-Fatihah. Lihat lagi Al-Fatihah, subhanallah. Dasar. Nah, kemudian yang terakhir, kata orang-orang waktu itu, udah, sekarang kita bongkar sahabatnya ternyata seperti ini. Kita awali dulu dari Muhammad, kita bongkar. Sebelum dibongkar kita hancurkan dulu itu kubah di atasnya. Kubah hijau itu. Apa yang terjadi? Pada saat hadirin rahimakumullah kubah itu, ini rahasia nih. Rahasia, cukup dengan ini saja. Kubah itu mau dihancurkan, maka hadirin rahimakumullah pada saat itu kubah mau diangkat, hadirin rahimakumullah kebagiannya, ini orang yang mau mengangkatnya nempel di situ, Pak. Sampai sekarang tidak bisa dicabut. Hadirin rahimakumullah, akhirnya apa? Sama pemerintah Saudi, wah nggak bisa dicabut dan nggak busuk sampai sekarang sebagai tanda nanti zaman. Hadirin kemudian dibalut, hadirin rahimakumullah. Maka Bapak lihat nanti kalau ke sana, kubah hijau itu ada tonjolan sedikit gitu. Itu orang di dalamnya. Dan dia tidak rapi, karena apa? Itu hadirin kain yang dibalut. Subhanallah. Ini rahasia, Pak, jangan dibilangin ke intelijen ini, nanti saya diambil. Ya, karena ini rahasia negara mereka. Subhanallah. Allahu nurus samawati wal ard. Dan hadirin rahimakumullah, terahnya baginda Nabi Muhammad SAW juga oleh Allah jaga. Disebut hadirin para habaib dari kaum awaliyin, hawariyin ya. Alawiyin, maaf. Alawiyin, dari terah Alawiyin. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala para habaib ini dimuliakan terus untuk apa? Ini sebagai dalil nyata. Karena agama itu harus ada dua. Yang pertama hadirin rahimakumullah sanad, yang kedua nasab. Nasab sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu ada adanya. Ini keturunannya, ini kuburannya, bukan dongeng begitu. La ilaha illallah. Subhanallah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jam 9 masih 3 jam. Nakli mengenai maulid Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimisalkan hadirin rahimakumullah di dalam surat Maryam ada hadirin wassalamun alaika wulidtu yauma yamutu yauma yub'atsu hayya. Ini ayatnya nih. Ini khitabnya kepada Nabi Yahya. Harus diselamatkan itu 3. Pertama hari kelahiran, hari kebangkitan, hari kelahiran, hari kematian, dan hari kebangkitan. Ini perintah nih. Wassalam, dan keselamatan. Hadirin rahimakumullah, yauma wulida. Tidak ada? Oh iya, sudah menanti ya. Sunnah makanan itu jangan menanti, jadi harus dimakan. Oke. Itu saja yang bisa sampaikan hadirin rahimakumullah. Oke, jadi kita baru kaidah al-kaunu kulluhu dzulmatun. Alam ini semuanya itu asalnya gelap. Adanya nih alam bisa kita kenal, bisa terang benderang karena Allah menampakkan nurnya pada alam ini. Maka nur ada 2, ada nur dohir, ada nur batin. Kegelapan pun ada 2, kegelapan dohir, kegelapan batin. Kegelapan yang dimaksud di sini hadirin rahimakumullah dalam kegelapan batin, hadirin rahimakumullah yang kaidah sebelumnya, yaitu disebut kegelapan itu hubud dunia, cinta dunia, hawa nafsu, kelalaian, lalu kemudian dosa. Itu yang disebut hadirin rahimakumullah kegelapan batin. Kegelapan dohir hadirin rahimakumullah, ya ini Allah ciptakan hadirin rahimakumullah terang benderangnya, yaitu matahari. Matahari dan bintang ini hanya permisalan saja bagi kita. Bagaimana hadirin rahimakumullah Allah menerangi ini alam dengan ciptaannya. Subhanallah. Lalu kemudian kehidupan kita pun bisa terang benderang, bisa jadi hadirin kenapa ada nur Muhammad. Tugas kita hadirin rahimakumullah bersyukur karena nur Muhammad ini hadirin pada waktu Nabi Adam sampai 124.000 para nabi, 313 para rasul di dalamnya, maka nur Muhammad itu bersemayam di hadirin rahimakumullah dada sebelah kanannya para anbiya alaihi salam sampai jadi Muhammad bin Abdullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa sampaikan. Kebenarannya datang dari firman Allah dan sabda Rasulullah, kesalahannya datang dari kebodohan pribadi. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada yang hadir di tempat ini yang mendengar suara ini. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita kepada orang-orang yang mencintai baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menganugerahkan hadirin rahimakumullah kepada kita
Syafaatul ujma'nya yang Allah berikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.